wabarakatuh. Di sini saya Fatimah Punusingon. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Model Pendidikan Agama Islam untuk Generasi Alpha. Nah, jadi generasi Alpha yaitu generasi yang tumbuh di era digital dengan karakteristik yang unik yang menuntut pendekatan pendidikan itu yang inovatif. Jadi model pendidikan agama Islam bagi mereka harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, metode interaktif, serta menanamkan nilai-nilai Islam melalui pengalaman nyata. Dengan demikian, pendidikan agama dapat lebih efektif dalam membentuk karakteristik Islam yang kokoh di tengah tantangan modern. Baiklah, kita masuk pada bagian A. Apa saja pendekatan dan strategi pendidikan agama yang sesuai bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Yang kedua ada pendekatan holistik dalam pendidikan agama. Pendidikan agama harus mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau nilai dan sikap, dan psikomotorik atau praktik ibadah. Jadi generasi Alpha tidak hanya perlu memahami teori agama, tetapi juga harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, jadi generasi Alpha memerlukan metode pembelajaran berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi pembelajaran, video interaktif, dan podcast. Nah, contohnya itu ada aplikasi Al-Quran digital yang sudah dilengkapi dengan fitur tafsir dan tajwid yang dapat membantu siswa dalam memahami bacaan Al-Quran dengan lebih baik. Nah, selain itu ada juga dakwah melalui media sosial seperti YouTube dan TikTok, dan itu bisa menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan keislaman dengan cara yang menarik. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis partisipasi aktif. Nah, jadi metode pembelajaran yang berpusat pada siswa akan lebih efektif untuk generasi Alpha. Nah, dengan pendekatan ini mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif dalam mengeksplorasi dan memahami ajaran agama. Teknologi dapat membantu menciptakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan partisipasi aktif dari siswa. Bagian 2 yaitu siapa saja yang berperan dalam menerapkan pendidikan agama Islam bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Yang pertama itu ada guru pendidikan agama Islam. Nah, jadi guru PAI memiliki peran utama dalam mendidik dan membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai agama Islam di era teknologi yang semakin maju. Guru PAI harus bisa beradaptasi dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam mengajar. Jadi, penggunaan media sosial, aplikasi pembelajaran online, dan platform digital dapat memperkaya metode agama Islam metode pembelajaran dan menjadikan materi agama Islam lebih menarik dan relevan bagi siswa yang lebih familiar dengan dunia digital. Yang kedua itu ada orang tua. Nah, jadi orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan agama anak-anak mereka. Dalam konteks pendidikan agama Islam, orang tua harus memberikan teladan yang baik dan membimbing anak-anak mereka agar dapat menumbuhkan kesadaran agama sejak dini. Nah, di era teknologi ini, orang tua juga harus lebih aktif dalam mengawasi dan membatasi penggunaan teknologi oleh anak-anak agar mereka tidak terjerumus dalam konten yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan. Nah, sekolah atau madrasah memiliki yaitu lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Nah, untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin digital, lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agama. Yang keempat ada masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan agama Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan spiritual dan moral generasi muda dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan agama seperti pengajian, dakwah, dan diskusi agama yang melibatkan teknologi.
Bagian C yaitu di mana pendidikan agama Islam sebaiknya diterapkan agar lebih efektif bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Yang pertama itu ada di sekolah dan madrasah. Sekolah atau madrasah merupakan tempat utama untuk mengimplementasikan pendidikan agama Islam. Di zaman teknologi yang berkembang pesat, sangat penting bagi lembaga pendidikan untuk menggabungkan teknologi dalam proses pembelajaran agama. Yang kedua itu di rumah atau keluarga. Pendidikan agama Islam sebaiknya dimulai sejak usia dini di lingkungan rumah atau keluarga. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan dasar-dasar akidah dan akhlak kepada anak-anak mereka. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan agama Islam, baik melalui masjid, lembaga sosial maupun organisasi keagamaan. Yang keempat ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan generasi alfa dengan memberikan pengetahuan relevan, keterampilan digital, serta nilai-nilai moral dan sosial. Yang kelima itu ada media sosial dan platform digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan media sosial dan platform digital, pendidikan agama Islam kini dapat diterapkan melalui saluran-saluran tersebut. Yang kedua yaitu selama proses pembelajaran. Pendidikan agama perlu beradaptasi dengan teknologi yang sudah ada, seperti platform daring, aplikasi pembelajaran, dan media sosial yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Dan yang ketiga yaitu ketika teknologi baru muncul seperti kecerdasan buatan, siswa bisa mengalami secara langsung situs-situs sejarah Islam atau konsep-konsep abstrak dalam agama, memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif. Selanjutnya kita masuk pada bagian D yaitu kapan pendekatan dan strategi pendidikan agama perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang pertama itu sejak dini. Penting untuk memperkenalkan nilai-nilai agama dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan usia anak. Menggunakan media digital yang dapat memfasilitasi pemahaman mereka seperti aplikasi edukasi, video animasi, dan permainan berbasis agama. Hal ini bertujuan untuk membentuk dasar karakter yang kuat dan pengenalan agama yang lebih interaktif. Yang ketiga, tantangan keterbatasan waktu. Generasi digital seringkali memiliki jadwal yang padat dengan banyak kegiatan akademik, sosial, atau digital yang harus mereka jalani. Banyak dari mereka lebih memilih cara belajar yang cepat dan efisien, yang membuat metode pembelajaran agama yang memerlukan waktu lama dan bersifat tradisional kurang efektif. Bagian E, mengapa pendekatan dan strategi khusus diperlukan dalam pendidikan agama bagi generasi yang lahir di era teknologi maju? Yang pertama, perubahan perilaku siswa. Generasi yang lahir di era teknologi menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Anak-anak dan remaja saat ini sudah terbiasa dengan dunia digital, memiliki akses mudah terhadap informasi, dan cenderung lebih tertarik pada pembelajaran yang interaktif serta berbasis teknologi. Yang kedua, tantangan globalisasi dan teknologi. Kemajuan teknologi dan globalisasi telah mempermudah akses informasi tanpa batas. Meskipun hal ini memberikan banyak keuntungan, ia juga membawa tantangan bagi pemahaman agama. Baiklah, bagian terakhir yaitu bagaimana cara mengembangkan dan menerapkan strategi pendidikan agama Islam yang efektif untuk generasi di era teknologi maju. Yang pertama, menggunakan teknologi pendidikan. Untuk mengembangkan strategi pendidikan agama Islam yang efektif, penting untuk memanfaatkan alat dan sumber daya teknologi pendidikan. Teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, serta dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang kedua yaitu pelatihan untuk guru. Agar strategi pendidikan agama dapat diimplementasikan dengan baik, sangat penting bagi guru untuk mendapatkan pelatihan yang sesuai.
pelatihan ini harus melibatkan penguasaan teknologi pembelajaran terbaru sehingga guru dapat memanfaatkan berbagai alat digital dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu penciptaan konten yang menarik. Untuk memastikan bahwa pembelajaran agama Islam dapat diterima dengan baik oleh siswa, penting untuk menciptakan konten yang relevan dan menarik. Konten ini harus disesuaikan dengan cara siswa berinteraksi dengan teknologi saat ini, seperti melalui video interaktif, permainan edukatif, atau aplikasi berbasis agama. Kesimpulannya yaitu, model pendidikan agama Islam untuk generasi alfa harus disesuaikan dengan karakteristik mereka yang tumbuh di era digital. Pendidikan harus berbasis teknologi, interaktif, dan relevan dengan kehidupan mereka. Pendekatan yang efektif mencakup penggunaan media digital, metode pembelajaran berbasis pengalaman, serta penguatan nilai-nilai Islam melalui contoh dan praktik langsung. Selain itu, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sangat penting untuk membentuk karakter Islami yang kokoh di tengah tantangan modern. Nasihatnya, gunakan teknologi dan metode interaktif untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada generasi alfa, serta jadilah teladan dalam kehidupan sehari-hari. Didiklah generasi alfa dengan pendekatan yang interaktif, berbasis teknologi, dan sesuai dengan perkembangan zaman, sambil tetap menanamkan nilai-nilai Islam melalui teladan dan pengalaman nyata. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.